Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara was-sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakninya salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang kita ada di bulan Agustus. Tatkala kita ada di bulan Agustus ini, yang terngiang oleh kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, adalah hari lahirnya negara yang kita cintai ini, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, tatkala kita mengingat kapan kita lahir ini, hampir 79 tahun kita sudah merdeka. Maka kita sebagai manusia, sebagai rakyat, sebagai anak bangsa, senantiasa harus berpikir, senantiasa harus melihat, senantiasa harus melakukan muhasabah, senantiasa harus memikirkan apa yang sudah terjadi pada negara yang kita cintai ini. Apakah sudah sesuai dengan diharapkan oleh para pendiri negeri yang kita cintai ini? Kenapa? Karena negara yang kita cintai ini berdiri atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyatakan kemerdekaan, kita menyatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita merdeka, kadangkala bahkan sering kita lupa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika kita merdeka, kita katakan atas berkat rahmat Allah. Tapi setelah kita merdeka, Allahnya kita tinggalkan. Kita tidak mau tahu, kita tidak berjalan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus melakukan muhasabah. Harus memperhatikan diri kita pada hari ini. Apakah betul kita sudah merdeka? Kenapa demikian kaum muslimin? Sedang jamaah rahimakumullah. Karena Rasulullah SAW itu diutus ke dunia ini untuk memerdekakan umat manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Umirtu an aqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku diutus ke dunia, aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah tugas kerasulan
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia adalah untuk merubah, untuk memerdekakan manusia dari penghambaannya kepada manusia sesama manusia, dari penghambaannya kepada makhluk menuju penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah kalian, tunduklah kalian kepada Allah, kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Jadi yang namanya merdeka sebenarnya adalah tatkala kita hanya menghamba kepada Sang Pencipta kita, bukan menghamba sesama manusia. Artinya benar, yang sebenar-benarnya adalah tatkala kita berjalan di dalam kehidupan ini, di seluruh level kehidupan kita, di urusan apa saja, urusan individu kita, urusan bermasyarakat kita, urusan bernegara kita, kita jalankan sesuai dengan apa yang Allah telah perintahkan. Itu tandanya kita sudah merdeka. Tapi tatkala kita masih berjalan sesuai dengan diperintahkan oleh manusia kepada manusia, maka pada saat itu sungguh bisa kita katakan kita belum merdeka. Kondisi kita saat ini kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita lihat negeri yang kita cintai, secara fisik mungkin kita sudah merdeka. Belanda yang menjajah kita, Jepang yang menjajah kita, sudah pergi dari negeri yang kita cintai ini. Tapi sayang, sungguh sayang kita, ketika kita menyatakan merdeka atas berkat rahman Allah Subhanahu wa taala, seluruh hukum pidana, hukum perdata yang ditinggalkan oleh Belanda, yang dijalankan oleh Belanda selama memerintah di negeri yang kita cintai, itu yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, dalam berurusan dalam masyarakat kita. Di sesungguhnya secara fisik mungkin kita merdeka, tetapi secara non fisik, secara pemikiran kita belum merdeka. Kita masih tunduk kepada para penjajah. Oleh karena itu kita harus muhasabah, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menghisap diri kita. Mungkin negeri ini mungkin akan panjang atau bisa jadi runtuh di hadapan kita yang akan datang ketika melihat kondisi yang melanda negeri yang kita cintai ini. Jangan-jangan merdeka hanya tinggal nama, tapi seluruhnya sudah diatur dan diatur oleh orang lain. Maka Allah mengingatkan kepada kita, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi pada hari esok. Hari esok yang mana? Bisa betul-betul hari esok daripada hari ini. Sekarang hari Jumat, besok hari Sabtu bisa jadi itu. Atau hari esok hari yang panjang, hari yang kita tidak akan kembali lagi ke dunia. Oleh karena itu kita harus bersiap-siap diri, harus memperhatikan setiap amal kita, setiap perbuatan kita di dalam kehidupan ini. Apakah kita betul hanya menghamba, bertakwa kepada Allah? Karena ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, dan ditutup oleh Allah dengan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi kita sebagai sebuah bangsa pun harus melakukan koreksi terhadap diri kita. Apakah selama kita merdeka, 79 tahun kita merdeka, apakah betul kita sudah tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita menjalankan agenda dari kapitalisme global atau agenda komunisme global yang akhirnya menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita pada saat ini. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW agar kita menjadi orang-orang yang cerdas. Siapa itu yang dikatakan oleh orang cerdas oleh Rasulullah SAW? Al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Maka tatkala kita merdeka hari ini, kita harus mengevaluasi diri kita. Kemudian wa'amila lima ba'dal maut. Kemudian dia beramal untuk setelah kematiannya. Itulah orang yang cerdas. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, yang senantiasa memperhatikan dirinya, dan dia beramal mengingat akan kematian. Wah, ikut yang kalian bau mati kemah. Ikut yang kehidupan yang akan panjang. Kenapa? Kehidupan kita setelah mati nanti ditentukan oleh kehidupan kita sebelum kita mati ini. Apa yang kita lakukan di dunia ini, itulah yang akan kita panen nanti di akhirat kelak. Sementara kata Rasulullah SAW, wal ajiz, orang yang lemah itu, man atsba'a nafsahu hawaha, orang-orang
yang mereka senantiasa mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla, kemudian dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bodoh. Nah, kita perhatikan sekarang kita sebagai sebuah individu atau kita sebuah masyarakat atau sebagai sebuah bangsa, apakah betul kita sudah menjadi orang yang cerdas? Sudah betul-betul beramal untuk masa depan yang panjang? Ataukah hanya kita beramal untuk mengikuti kehidupan dunia saja? Apa kita lihat di negeri yang kita cinta ini? Begitu banyak kriminalitas, begitu banyak kerusakan. Ya, sekarang yang paling ngeri kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah adalah judi online. Yang selama ini kita berjudi di kampung-kampung, di lapau-lapau, di tempat-tempat pemancingan. Itulah tempat-tempat perjudian offline yang ada di negeri yang kita cintai ini. Tapi sekarang perjudian itu dilakukan secara online. Tidak tahu orang kita sedang berjudi atau tidak. Asal kita pegang HP, kita sudah bisa berjudi. Berapa putaran uang judi tahun ini? Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Putaran uang judi online tahun ini 350 triliun besarnya. Putaran uang judi online. Apa akibatnya dari judi online itu? Orang membunuh sesama mereka. Membunuh istrinya, membunuh suaminya, membunuh anaknya. Kenapa? Karena kalah dalam perjudian. Hancur rumah, terjual, hutang, riba dan segala macam. Itu akibat dari apa yang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Tatkala negara memperhatikan itu, apa yang kita dengar ketika kemarin-kemarin, ya, orang-orang yang terkena judi online akan kita bantu. Ini luar biasa. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Bukan judinya yang diberantas, tapi orang yang kalah akan dibantu. Jadi kalau dibantu, apa yang akan terjadi? Pasti dia akan kembali ke meja perjudian. Padahal judi itu salah satu perbuatan syaitan. Rijisun, kata Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijisun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib itu rijisun, kata Allah Subhanahu wa taala. Najis, perbuatan kotor, min amalis syaitan. Itu bagian dari perbuatan syaitan. Tapi hari ini negeri seakan-akan tak mau tahu. Kenapa? Karena orang-orang yang terlibat judi online itu, mulai dari anak-anak sampai para pejabat di pusat sana terlibat dalam perjudian online. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini harus segera kita menyelesaikannya. Kemudian kedua, apa yang kita lihat beberapa hari yang lalu, mungkin 1 minggu yang lalu, apa yang dilakukan oleh kepala negara yang kita cintai ini? Menandatangani suatu peraturan pemerintah tentang kebolehan atau adanya kebolehan pergaulan bebas di kalangan siswa, di kalangan remaja. Kesehatan reproduksi. Bagaimana caranya? Agar mereka diberi alat-alat kontrasepsi. Ini luar biasa kaum muslimin. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Padahal ingat oleh kita, ketika kemaksiatan merajalela di suatu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bencananya kepada kita. Kita barusan terkena bencana di negeri yang kita cintai ini. Di kampung kita ini. Yang sampai sekarang mungkin masih ada yang belum ketemu. Tapi kita harus sadar. Sebab seandainya kalau kita terlibat dengan hal-hal yang maksiat, maka bencana Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangi kita. Apa perbuatan maksiat yang sangat besar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Apa kata Nabi SAW? Inna zuhara zina war riba fil qaryah fa ahallu azab Allah. Kalaulah seandainya zina dan riba itu sudah terbiasa di suatu kampung, di suatu negeri, di suatu negara, fa ahallu azab Allah, maka mereka telah menghalalkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah terbiasa itu riba, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, atau terbiasa zina, atau kita buat peraturan yang menghalalkan riba, kita buat peraturan yang menghalalkan zina, maka apa yang akan terjadi? Fa ahallu azab Allah. Maka kita telah menghalalkan datangnya azab Allah. Maka ketika datang azab Allah kepada kita, cepat kita introspeksi diri, cepat kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sedang terjadi, apa yang sudah kita lakukan. Jangan-jangan kita memang sudah melakukan sesuatu yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya kepada kita. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kerusakan yang banyak terjadi di negeri yang kita cintai ini patut menjadi perhatian kita. Karena Allah mengatakan kepada kita, zuharul fasadu fil barri wal bahri
bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi, begitulah kondisi kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berjanji kepada kita, walau anna ahlal qura, kalaulah seandainya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka sungguh Allah akan menurunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tapi Allah mengatakan walakin kadzabu, akan tetapi sebagian mereka itu berdusta, mendustakan. Fa khosnahum bima kanu yaksibun, karena itu kami menghukum mereka karena mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu kita kaum muslimin, tatkala kita melihat negeri yang kita cintai ini, 79 tahun kita sudah merdeka, masih banyak persoalan. Jangan-jangan memang terlalu banyak dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu kewajiban kita bersama mengembalikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu kita harus melaksanakan seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang mengatakan, "Oh Ustaz, kita bukan negara Islam." Ustaz, bukan, kita bukan negara Islam, tapi kita orang Islam yang harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang Islam harus tunduk kepada Allah dalam urusan individu kita, urusan sosial kita, urusan masyarakat kita, bahkan urusan bernegara kita. Itulah kewajiban kita sebagai kaum muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini, khatib senantiasa mengingatkan kepada kita bersama, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita waktu, masih memberi kita kesempatan. Gunakanlah waktu dan kesempatan yang kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, memperbanyak amal soleh dan berdakwah dan mengajak sanak saudara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa zila syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin wa damir a'da'ad din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma rifa'na minal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa sul fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha 'azima yazkurukum wazkuru 'ala ni'ami yazidukum wala zikrullahi akbar. Aqimissalah.